Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya dalam mata kuliah organisme pengganggu tanaman. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenal serangga ordo Hemiptera. Apa itu serangga ordo Hemiptera? Berikut penjelasannya. Serangga ordo Hemiptera diambil dari diambil dari morfologi Hemiptera itu sendiri, sama seperti ordo-ordo lainnya. Nah, apa maksud kata hemiptera? Hemiptera, hemi yang artinya setengah, sedangkan pteron artinya sayap. Jadi, serangga yang termasuk dalam ordo hemiptera ini memiliki sayap yang setengah bagian lunak atau membran dan sebagian lagi yang mengeras. Nah, bagian yang mengeras ini adalah sayap depan dan disebut dengan hemilitron. Sedangkan sisanya seperti membran atau selaput. Ordo Hemiptera merupakan revisi dari sistem taksonomi sebelumnya, di mana dalam ordo Hemiptera ini terdapat subordo Sternorinca atau yang termasuk kutu-kutuan, lalu ada Ausenorinca atau wereng, dan ada subordo Heteroptera atau kepik. Nah, ini baru yang dinamakan dengan serangga kepik. Baik Sternorinca maupun Ausenorinca dulunya dinamakan ordo Homoptera. Sekarang ketiga subordo ini disatukan menjadi ordo yang sama, yaitu Hemiptera. Dan untuk memulainya, kita mengenal dulu dari subordo Stenorinca atau kutu-kutuan. Nah, baik kutu-kutuan maupun wereng-werengan, Ausenorinca ini banyak sekali yang berperan sebagai hama. Sebagai contoh ini dari subordo Stenorinca ada famili Psyllidae atau kutu loncat. Inilah yang dinamakan kutu loncat ya. Mirip sekali dengan Chrysopide, berwarna hijau dengan sayap yang menutupi tubuh, tetapi venasi sayapnya tidak rumit ya. Dan ini ukurannya kecil ya, 2-5 mm. Posisi sayapnya diposisikan seperti atap rumah, ini menghasilkan embun madu. Dan kalau kalian melihat daun yang memiliki benjolan seperti pada gambar ini, apabila dibuka akan muncul nimfa dari kutu loncat ini ya, dan nimfanya ada yang mengeluarkan lilin. Jadi apabila ada tanaman yang diserang kutu-kutuan ada wereng, beberapa dari kutu-kutuan dan wereng ini menghasilkan embun madu. Nah, embun madu ini apabila teroksidasi dengan oksigen akan menjadi warna hitam seperti jelaga pada tanaman. Yang kedua ada kutu kebul. Ini mirip sekali dengan kutu putih tetapi ada sayapnya. Tubuhnya diliputi lilin atau tepung putih, ukurannya juga sangat kecil. Nah, saat istirahat, sayapnya dikatupkan secara horizontal seperti ngengat. Metamorfosisnya peralihan antara poru dan holometabola, karena pada tahap dewasa ada pupa dalam perkembangan kutu kebul atau famili Aerodidae ini. Nah, serangga ini pun sama menghasilkan embun madu juga. Lalu kutu selanjutnya yang sangat terkenal ini adalah kutu daun ya. Tubuhnya lunak, ukurannya kecil juga dan seperti buah pir. Nah, pada abdomen atau perutnya terdapat sepasang kornikel juga kauda. Nah, jadi kutu daun ini ada yang bersayap dan ada yang tidak bersayap. Yang bersayap disebut dengan alate, sedangkan yang tidak bersayap disebut dengan aptera. Kutu daun ini pun menghasilkan embun madu. Jadi itulah mengapa kalau kita melihat kutu-kutuan pada tanaman selalu disertai dengan semut, karena semut ini memakan embun madu yang rasanya manis. Itulah sering terjadi banyak asosiasi atau interaksi antara kutu-kutuan, hama tanaman dengan semut. Lalu berikutnya ada kutu putih. Ini mirip sekali dengan kutu kebul, tetapi kutu putih ini bersifat sangat tidak aktif bergerak. Berbeda dengan kutu kebul, ketika kita ganggu dia akan terbang. Kalau kutu putih relatif diam. Tubuhnya berbentuk oval dan ditutupi lilin, memiliki tungkai yang berkembang dengan baik. Nah, ini jantannya bersayap, sementara betina tidak bersayap. Kalau kutu kebul tadi ada yang bersayap dan tidak bersayap. Sedangkan kutu putih hanya jantan yang bersayap, karena jantan berfungsi untuk bereproduksi sehingga dia bisa kemana-mana. Nah, nimfa instar satunya sangat aktif bergerak dan dinamakan dengan crawler. Itulah contoh-contoh Hemiptera yang berasal dari subordo Stenorinca atau kutu-kutuan. Nah, berikutnya dari subordo Ausenorinca atau wereng, yang pertama ada tonggeret. Di musim semi atau di musim panas kita sering mendengar nyanyian tonggeret. Nah, tonggeret ini termasuk dalam serangga ordo Hemiptera.
Antenanya pendek, bertipe cetaceus dan sayapnya membran, sangat transparan ya. Femur tungkai depannya melebar dibandingkan tungkai tengah. Dan suara yang dihasilkan tonggaret itu adalah vibrasi alat yang dinamakan timbal ya. Nah, tonggaret ini sangat khas di negara-negara 4 musim. Mereka hanya muncul ketika musim semi datang, dan ketika musim gugur dia akan mati. Nah, biasanya sebelum menyelesaikan siklus hidup, nimfanya itu hidup di dalam tanah dan bisa bertahan sampai 17 tahun untuk keluar di musim semi di tahun berikutnya, tergantung kondisi yang mendukung perkembangannya. Lalu berikutnya ada famili Cicadelidae atau warang daun atau warang hijau. Ini hama pada tanaman padi ya, Nepothetic virescens. Antenanya pendek, bersifat cetaceus. Pada tibia tungkai belakang terdapat satu baris duri berukuran kecil. Nah, ini bisa dilihat di gambar yang bawah ya. Di tibia tungkai belakang terdapat satu baris duri berukuran kecil. Nah, serangga warang ini banyak berperan sebagai vektor virus, tapi virus tanaman, bukan virus pada manusia. Dan dia pun sama seperti kutu-kutuan mengeluarkan madu. Berbeda dengan warang coklat, warang hijau masuk famili Cicadelidae, sementara warang coklat, hama primadona atau hama mayor pada tanaman padi, ini masuk dalam famili Delphacidae. Tubuhnya berwarna coklat, bedanya ini di tungkai belakang terdapat taji yang sangat besar ya, seperti di gambar di bawah. Ini pun menghasilkan embun madu, dan terdapat 2 bentuk, dengan sayap panjang disebut Macroptera dan dengan sayap pendek disebut Brachyptera. Nah, kerusakan tanaman yang diserang warang coklat dalam skala luas biasanya tanaman seperti terbakar atau yang dinamakan dengan gejala Hopper burn. Itulah tadi yang masuk serangga contoh subordo Cenorincha dan Auxenorincha. Nah, terakhir ini ada subordo Heteroptera atau kepik ya. Yang pertama ini ada family Bellastomatidae. Ini giant sting bug ya, atau kalajengking air yang sangat besar. Ini di Thailand, family Bellastomatidae ini dimakan. Tubuhnya pipi, oval dan berwarna coklat. Ini seperti belalang sembah, tungkai depannya bersifat tipenya raptorial untuk menangkap mangsa, dan betina biasanya meletakkan telur di bagian punggung si jantan supaya melindungi telur dari predator-predator lainnya. Ini biasanya ditemukan di sawah atau sungai-sungai di sekitar sawah. Lalu yang kedua ada famili Pentatomidae. Ini pun predator ya. Sangat unik ya, berbentuk tubuhnya seperti tameng, skutelumnya besar dan seperti segitiga ya, sangat runcing. Dia ada yang makan tumbuhan, ada juga yang sebagai predator dan menghasilkan kelenjar bau. Sama seperti Alididae atau walang sangit ya. Walang sangit tubuhnya ramping, memanjang, dan lebar kepala hampir sama dengan pronotum atau ruas pertama dadanya. Imagonya berwarna kuning kecoklatan, dia adalah hama padi dan mengeluarkan bau bila diganggu. Jadi kalau tidak diganggu dia tidak akan mengeluarkan bau, karena bau tersebut sebetulnya pertahanan terhadap predator. Dan Alididae atau walang sangit ini bersifat fitofag ya, karena merupakan hama. Lalu ada famili Coreidae atau bapak pucung ya, di Jawa dikenalnya, umumnya berwarna gelap. Oh bukan bapak pucung ini. Coreidae ini hama yang biasanya pada tumbuhan mangkuk, umumnya berwarna gelap, kepala lebih ramping dan pendek daripada pronotum, femur tungkai belakangnya melebar, jadi pahanya seperti bengkak ya. Ada yang memakan hama dan ada juga yang bersifat predator. Ini pun sama, mampu menghasilkan kelenjar bau. Dan yang terakhir ada Reduviidae. Ini merupakan predator yang sangat kuat ya, karena dia bisa memangsa serangga yang lebih besar. Rostrumnya pendek, 3 ruas melengkung ke bawah, kepalanya memanjang seolah-olah memiliki leher ya. Nah, tubuh yang bagian pinggirnya itu melebar, jadi seringkali seperti sayap, seperti gambar di bawah ini. Dan Reduviidae ini bersifat predator bagi hama-hama pertanian ya. Dan ini negara maju sudah dibiarkan dengan baik untuk digunakan sebagai musuh alami.
Dan baik, demikianlah pengenalan serangga-serangga yang masuk ordo Hemiptera. Untuk materi lengkap bisa dipelajari lebih lanjut di My Class. Dan apabila ada pertanyaan juga bisa disampaikan melalui forum di My Class atau melalui email saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.